Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Trisy Nurjuwita dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian silabus dan LPP. Yang pertama yaitu pengertian silabus menurut para ahli, yaitu menurut Nana Sujatna, yang dimana silabus ini adalah rencana yang berisi komponen-komponen dasar mengenai tujuan, isi dan bahan pembelajaran yang akan diajarkan dalam suatu program pembelajaran, serta cara kita yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Yang kedua, menurut KEP 1977, yang dimana silabus ini adalah suatu rencana keseluruhan tentang pengajaran yang mencakup pokok bahasan, subpokok bahasan, dan rincian kegiatan pembelajaran yang diharapkan, serta urutan pembelajaran dari awal hingga akhir. Yang ketiga, menurut Richard Platt dan Platt 1992, yang dimana silabus ini adalah deskripsi tertulis mengenai program studi yang mengidentifikasikan unit-unit pengajaran, tujuan pokok bahasan, serta cara pengukuran keberhasilan siswa dalam program tersebut. Dan yang terakhir, menurut Departemen Pendidikan Nasional 2003, silabus ini adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pembelajaran atau tema tertentu. Nah, itulah pengertian silabus dari beberapa ahli. Dari 4 penjelasan tersebut, itu pembahasannya hampir sama, tapi ada beberapa yang beda. Tapi tujuan dari silabus itu sama-sama untuk mencapai tujuan pembelajaran yang kita harapkan. Selanjutnya yaitu pengertian RPP, di mana RPP ini adalah singkatan dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Ini merupakan dokumen yang digunakan oleh guru untuk merencanakan proses pembelajaran di kelas. Nah, RPP ini juga sangat berperan penting bagi seorang guru agar proses pembelajaran di kelas itu berjalan sesuai yang kita harapkan, dan proses pembelajarannya berjalan dengan efektif dan terarah serta terfokus dalam adanya RPP tersebut. Selanjutnya materi perbedaan silabus dan RPP. Nah, perbedaan silabus dan RPP ini ada 4. Yang pertama, tingkat detail. Yang kedua itu tingkat fungsi. Yang ketiga, tingkat cakupan. Dan yang keempat itu tingkat penanggung-jawaban. Yang pertama yaitu tingkat detail, yang dimana silabus ini bersifat umum dan ringkas, memberikan gambaran secara keseluruhan tentang pembelajaran. Sedangkan RPP lebih detail dan operasional, merinci langkah-langkah yang akan dilaksanakan guru dalam mengajar, termasuk bagaimana cara kita memberi materi yang disampaikan, media yang digunakan, dan cara mengevaluasi hasil belajar. Yang kedua, tingkat fungsi. Silabus berfungsi sebagai panduan umum untuk merencanakan keseluruhan pembelajaran selama 1 semester atau 1 tahun ajaran. Sedangkan RPP ini berfungsi sebagai panduan harian atau mingguan untuk guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Selanjutnya, tingkat cakupan. Silabus mencakup 1 semester atau 1 tahun ajaran saja, sedangkan RPP hanya mencakup 1 tahun, 1 atau beberapa pertemuan pembelajaran. Yang terakhir, tingkat penanggung jawab. Yang pertama, silabus. Biasanya silabus ini disusun oleh tim pengembangan kurikulum tingkat pusat, misalnya seperti Kementerian Pendidikan, daerah, atau sekolah. Nah, sedangkan RPP disusun oleh guru secara mandiri berdasarkan silabus yang telah ditetapkan. Materi selanjutnya, pengertian proses dan prota. Yang pertama yaitu promes. Promes ini adalah rencana pembelajaran yang disusun oleh guru untuk mengatur pelaksanaan kegiatan belajar mengajar selama 1 semester. Promes ini juga berfungsi sebagai
panduan operasional yang membuat rincian tentang alokasi waktu, materi yang akan diajarkan, serta strategi dan metode yang kita gunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Sementara Prota atau program tahunan ini adalah rencana umum yang menggambarkan alokasi waktu dan urutan kompetensi dasar yang harus dicapai dalam 1 tahun ajaran. Prota ini juga memberikan gambaran besar tentang distribusi materi pembelajaran sepanjang tahun. Nah, sehingga guru dapat mengatur waktu dengan lebih efektif untuk memastikan seluruh materi tersampaikan sesuai kurikulum. Nah, itulah pengertian dari promes atau prota. Promes sama prota ini juga keduanya sama-sama saling melengkapi dan keterkaitan dalam proses merencanakan pembelajaran. Materi selanjutnya yaitu tujuan membuat prota dan promes di sekolah. Yang pertama, untuk membantu guru menyampaikan materi pembelajaran sesuai dengan jam pembelajaran yang ditetapkan. Yang kedua, membantu guru mengembangkan sistem pembelajaran selama 1 tahun. Yang ketiga, membantu guru menyelenggarakan pembelajaran dengan lebih optimal dan efektif. Yang keempat, membuat kegiatan belajar menjadi lebih terarah. Materi selanjutnya, jelaskan maksud dari tujuan perencanaan pembelajaran. Yang pertama, pengembangan moral dan karakter. Selain kita fokus pada aspek kognitif, perencanaan pembelajaran juga harus memperhatikan pengembangan moral dan karakter peserta didik. Seperti mencakup penanaman nilai-nilai sifat kejujuran, tanggung jawab, kerjasama, dan rasa hormat yang penting untuk pembentukan pribadi yang utuh di dalam diri seseorang. Materi kedua, kontekstualisasi pembelajaran. Cobalah memasukkan nilai budaya setempat agar anak didik tidak lupa pada identitasnya, seperti konsep pembelajaran yang mengaitkan materi yang akan diajarkan dengan situasi dunia nyata. Budaya ini juga merupakan keseluruhan sistem berpikir, nilai moral, norma, dan keyakinan manusia yang dihasilkan masyarakat. Yang terakhir yaitu pengembangan literasi digital, yang dimana masukkanlah kemampuan literasi digital yang canggih, seperti keterampilan yang dibutuhkan untuk hidup, belajar, maupun beraktivitas dalam masyarakat. Seiring berkembangnya gaya akses informasi dan komunikasi. Contohnya seperti adanya internet, media sosial, hingga perangkat seluler. Untuk mencari informasi di internet dari sumber yang terpercaya, menggunakan media sosial untuk donasi. Nah, itulah materi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga penjelasan materi yang saya jelaskan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.